Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Selamat datang di konten YouTube Aneh dan insyaallah pada kesempatan kali ini Ana akan kasih tahu kalian kosan terenak di Jatinangor. Setahu Aneh sejauh ini. Oke, mungkin kelihatannya biasa aja ya. Tapi memang kali ini kita nggak akan membahas masalah fasilitas karena bisa jadi meskipun fasilitas lengkap tidak menjamin keenakan sebuah kos. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, Ane akan kasih tahu beberapa hal yang membuat kosan ini dinobatkan menjadi kosan terenak di Jatinangor. Stop. Yang pertama adalah pemandangan. Hal pertama yang bikin Ane jatuh cinta dengan kos ini adalah pemandangannya. Ya, jadi kosan ini punya 3 lantai ya. Dan lantai keduanya itu kayak lantai pertama, soalnya memang kontur daerahnya kayak gitu ya, miring, bisa kalian lihat nih. Nah, dan dari kosan ini kalian bisa menikmati 3 pemandangan yang berbeda ya. Yang pertama adalah pemandangan dari luar. Ya, sore-sore kalian tuh enaknya duduk di dekat selokan ini, kali kecil ini ya. Terus ngelihat ke arah gunung ya, ditemani bocil-bocil Cisalada yang main sepeda dan suasana sore Jatinangor yang tentram itu sumpah enak banget ya. Yang kedua adalah pemandangan di depan kamar kalian sendiri. Ya, kalau kamar Anda kan ada di lantai 2 nih. Jadi ketika kalian buka pintu, seret, maka kalian akan melihat pemandangan Cikuda bawah, langitnya dan juga sedikit kontur gunung yang sumpah bagus banget ya. Cocok banget nih pagi-pagi kalian ngeteh sambil makan kongguan dan melihat pemandangan itu. Sawah ajib banget. Lalu yang ketiga adalah pemandangan dari lantai paling atas, lantai 3. Di sini kalian akan disuguhkan pemandangan 360 ya, 360 view. Ya nggak 360 juga sih, soalnya ada tembok nih. Dan ya kalian bisa melihat gunung. Nggak tahu ini gunung apa ya, pokoknya ini gunung oke, bagus. Lalu kemudian bisa melihat Tamel. Kalian juga bisa melihat motor-motor yang jalan di Cikuda. Dan juga tentunya kalian bisa melihat jalan Cisalada itu sendiri dengan SMA-nya dan juga Katsusake. Dan itu semua sangat-sangat memanjakan mata. Apalagi kalau kalian berniat ya, benar-benar niat untuk melihat pemandangan, maka kalian bisa merasakan pemandangan ini 24 jam bro. Mulai dari pagi ya dengan sunrise-nya. Lalu kemudian kalau kalian sore itu dengan sunsetnya. Bahkan ketika malam itu kalian bisa melihat lampu-lampu yang hidup dan sumpah itu sangat-sangat menenteramkan jiwa bro. Asli dah. Lalu yang berikutnya adalah kehadiran warteg the best. Ya, nama warteg ini adalah warteg ijo. Memang sih sebenarnya nggak ada namanya juga warteg ijo gitu, tapi karena catnya warna ijo, jadi kita orang-orang sekitar itu menyebutnya warteg ijo. Jujur, warteg inilah yang bikin aneh susah move on dari kosan ini ya, kosan Al Abror. Oh ya tadi belum disebutin namanya ya, Al Abror namanya, kosan aneh. Nah, kenapa sih? Jujur, Ana belum merasakan seluruh warteg yang ada di Jatinangor ya. Tetapi sejauh yang pernah rasakan, warteg hijau inilah yang the best. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bikin kayak skala gitu ya, mulai dari rasa, terus variasi lauk pauk, harga, keramahan, dan lain-lain, maka Anda bisa berikan rating yang seimbang. Jadi seimbang semuanya gitu loh. Kan juga warteg ini ya dekat dari kosan aneh, mudah dijangkau, dan juga di sana kita bisa dapatkan toko ya, warung kecil gitu, kios buat jual-jual jajanan, sabun, sampo, pokoknya yang dibutuhkan anak kos lah. Dan juga di depannya kita ada warung kecil juga, jual kayak basreng, lumpia basah, dan jajanan-jajanan gitulah. Intinya perfect banget lah. Kompleks warteg hijau ini jos banget gitu. Alasan yang berikutnya adalah kehadiran Masjid Az-Zikra. Oke, ini mungkin dilihat ya sama teman-teman mahasiswa muslim. Jadi kawasan ini dekat banget dengan Masjid Az-Zikra. Dan masjid ini itu ya oke lah, mantap. Meskipun di sekitar Cisalada situ sebenarnya ada sekitar 3 atau 4 masjid ya. Tapi Az-Zikra ini yang paling mudah dijangkau dan juga ya isinya juga anak-anak mahasiswa aja sih. Warga lokalnya nggak banyak, lebih banyak mahasiswa. Itu
setahu Anies salah jauh ini ya. Nah, ke masjid ini tuh dikelola, bukan dikelola juga sih, kayak yang menghidupkan itu Pak Haji ya, Pak Haji. Sebetulnya Pak Haji ini nggak tahu namanya sampai sekarang. Pak Hajiannya. Dan beliau ini ya Masya Allah lah, azan, qomat, bahkan imam dijabanin semua gitu. Tapi memang masalahnya antara azan dan iqomah itu sangat-sangat mepet ya. Jadi memang kita harus buru-buru. Nggak relate ya sama anak pesantren yang antara azan dan iqomahnya itu bisa cukup 1 match ml gitu ya. Tapi intinya enak lah, dekat masjid. Yang keempat adalah lokasi kos ini yang dekat dengan FIB. Jadi buat teman-teman yang kuliah di Fakultas Ilmu Budaya ya, jujur daerah kos ini, yaitu daerah Cisalada, itu sangat-sangat tepat ya. Apalagi kalian nggak bawa motor, kalian jalan, buat cewek-cewek mungkin ya yang jalan, itu Cisalada adalah tempat yang pas. Karena apa? Karena ada jalan tikus ke FIB ya. Jalan tikusnya kayak gini nih. Ini nanti tembusnya adalah warteg yang paling terkenal di dunia ya, Munjul, dan juga nanti lanjut ke FIB gitu. Jadi kalau kalian jalan ahsan atau mendingnya kalian kos di sini nih, daripada jauh-jauh muter dan segala macam naik odong bla bla bla, itu ribet ya. Jadi ahsan di Cisalada dan sekitarnya. Tapi kalau kalian misalkan bawa motor, maka ya bisa dipikirkan lagi lah ya, karena Ana pernah ngitung kalau jalan ya dengan jalan yang santai itu butuh waktu sekitar 7 menit ke FIB. Tetapi kalau naik motor maka bisa lebih dari 15 menit. Itu belum kalau macet-macetnya. Karena kita harus naik tuh ke gerbang atas dan harus muter gitu kan ke Unpadnya. Jadi asan jalan ya. Itu alasan yang baiknya. Dan yang kelima adalah sepi. Mungkin buat teman-teman yang udah di Jatinangor bakal relate ya, tahu lah kalau misalkan daerah Cisalada, Cikuda itu daerah yang apa ya, relatif jauh lah dari Unpad, dari pusat peradaban Unpad yang ada di daerah Sayang, Ciseke itu. Tapi memang kelemahannya Cisalada ini adalah karena dia itu sepi ya, jauh dari pusat peradaban, jadi ya kayak toko-toko makanan, toko-toko warung-warung jajan itu nggak terlalu banyak, harus jalan dulu ke jalan raya gitu. Itu minusnya itu aja sih ya. Mungkin itu aja ya beberapa alasan kenapa kos di Cisalada, khususnya di kos Al Abrar ini sangat-sangat worth it dan sangat-sangat cocok dengan aneh ya. Dan ya semoga itu bisa memberikan sedikit wawasan ke kalian, apalagi teman-teman maba-maba nih mungkin ya yang lihat video ini, yang lagi cari-cari kosan, bisa tuh jadi pertimbangan tuh kos di Al Abror atau di kosan-kosan di sekitar Cisalada. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk konten kita kali ini, dan ila liqa fi video al-muqbil. Assalamualaikum.